Dan orang yang menulis, ya, itu adalah merupakan sebuah hinaan. Kalau ada orang yang bisa membaca menulis, itu adalah merupakan sesuatu orang yang hidup pada taraf kehidupan lebih rendah daripada mereka yang jago menghafal. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video dari Saudara Zuma. Di dalam perdebatan dia dengan Saudara sang debater atau Rudy Yohanes, Saudara Zuma mengatakan bahwa nabinya itu tidak bisa baca tulis. Dan Saudara Rudy Yohanes mengatakan ini adalah sebuah penghinaan, karena mengatakan seorang nabi tidak bisa baca tulis. Saat ini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Saudara Zuma. Entah dari mana penjelasan ini, tetapi ini sangat menarik untuk kita bahas. Karena saya belum pernah dengar jawaban dari Saudara Muslim tentang apa yang disampaikan oleh Saudara Zuma dalam video berikut ini. Tanggapan dari Saudara Zuma ini justru akan menimbulkan berbagai pertanyaan dari kita. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan pernyataan dari Saudara Zuma. Ya, sebelum ditutup ya, jadi siapa segar-segar, kalau saya mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu buta huruf, itu bukan berarti dia itu adalah orang yang hina atau rendah atau tidak terpelajar. Anda harus paham, kenapa Rasulullah Muhammad SAW dikatakan buta huruf? Karena memang pada masa itu kaumnya adalah bangsa yang gemar menghafal. Dan orang yang menulis, ya, itu adalah merupakan sebuah hinaan. Kalau ada orang yang bisa membaca menulis, itu adalah merupakan sesuatu orang yang hidup pada taraf kehidupan lebih rendah daripada mereka yang jago menghafal. Jadi orang-orang Arab pada masa itu ketika mereka menghafal 100 bait syair, mereka cukup sekali mendengar. Nah, orang yang jago menghafal itu adalah orang hebat pada masa itu. Sehingga kalau ada orang yang menghafal, buat apa lagi menulis? Sehingga Rasulullah Muhammad SAW itu disebut sebagai ummi. Orang yang tidak mampu. Kalau ada orang yang menghafal, buat apa lagi menulis? Sehingga Rasulullah Muhammad SAW itu disebut sebagai ummi. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari Saudara Zulkifli M. Abbas, di mana dia mengatakan bahwa orang-orang yang bisa membaca dan menulis posisinya itu lebih rendah daripada orang-orang yang menghafal. Dan orang-orang yang bisa membaca dan menulis adalah sebuah kehinaan di zaman Nabi dari Saudara Zuma. Seperti pertanyaan kita dari awal, dari mana Saudara Zuma ini mendapatkan informasi bahwa orang yang membaca dan menulis di zaman nabinya adalah sebuah kehinaan. Yang menariknya adalah jika kita membuka literatur Muslim, justru orang yang memberitahu bahwa yang ditemui oleh Muhammad di dalam gua adalah seorang yang bisa baca tulis. Mari kita lihat sumber Islam tersebut. Hadis Sahih Al-Bukhari 3141. Di sana dikatakan, maka Nabi kembali kepada Khadijah dalam keadaan jiwa yang berguncang. Maka Khadijah membawa beliau menemui Waraka bin Nufal, seorang yang beragama Nasrani, dan membaca kitab Injil dalam bahasa Arab. Kemudian Waraka berkata, "Apa yang kamu lihat?" Lalu beliau menceritakannya. Waraka berkata, "Ini adalah An-Namus yang telah Allah turunkan kepada Musa alaihissalam, dan seandainya aku hidup hingga masa kamu, aku pasti akan menolongmu dengan pertolongan yang gigih." Dan istilah namus adalah penyimpan rahasia yang mengungkapkan apa yang disembunyikannya dari orang lain. Dalam kurung maksudnya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan kita pindah kepada hadis yang lain yang berbicara hal yang sama. Hadis Sahih Muslim 231. Karena hadis ini panjang, saya langsung kepada poin yang saya maksud. Khadijah beranjak seketika menemui Waraka bin Nufal, sepupu Khadijah. Dia pernah menjadi Nasrani pada zaman jahiliyah. Dia suka menulis dengan tulisan Arab dan cukup banyak menulis kitab Injil.
dalam tulisan Arab. Ketika itu, dia telah tua dan buta. Oke teman-teman bisa membaca keseluruhan hadis ini yang saya akan taruh di kolom komentar. Tetapi poin dari saya mengutip hadis ini adalah Waraka bin Nawfal bisa membaca dan menulis. Dan yang lebih menariknya, yang dia tulis adalah Injil oleh kehendak Allah. Dan Waraka ini jugalah yang memberitahu Nabi dari saudara Zuma bahwa yang ditemui oleh nabinya adalah malaikat Jibril. Sementara pernyataan Zuma di awal tadi mengatakan bahwa yang bisa membaca dan menulis di zaman nabinya adalah sebuah kehinaan dan posisinya sangat rendah. Sayangnya kita tidak tahu dari mana informasi ini didapat oleh saudara Zuma. Jika kita bandingkan dengan pernyataan Rabbanian ID dalam channelnya, justru bertentangan dengan pernyataan dari saudara Zuma. Berikut ini adalah pernyataan channel Rabbanian ID. Dalam kitab Al-Intisar disebutkan Rasulullah memiliki 43 sekretaris. Namun sekarang teman-teman dapat membaca buku dengan judul 65 Sekretaris Rasulullah karya Profesor Dr. Muhammad Mustafa Azami yang mana berisi ke-65 biografi sekretaris Rasulullah. Nah, oleh karena faktor tadi, jadinya pada masa itu orang-orang Arab mengagung-agungkan penyair karena para penyair dapat menulis dan menciptakan sebuah sastra Arab yang indah, yang mana pada saat itu belum ada aturan baku dalam bahasa Arab. Oleh karenanya mereka mengagung-agungkan penyair. Bahkan orang-orang yang dapat menulis pada masa itu digelari Al-Kamil, yakni orang-orang yang sempurna. Dan orang yang menulis, ya, itu adalah merupakan sebuah hinaan. Kalau ada orang yang bisa membaca menulis, itu adalah merupakan sesuatu orang yang hidup pada taraf kehidupan lebih rendah daripada mereka yang jago menghafal. Bahkan orang-orang yang dapat menulis pada masa itu digelari Al-Kamil, yakni orang-orang yang sempurna. Oke, teman-teman bisa menilai sendiri, kira-kira pernyataan siapa yang benar? Apakah pernyataan saudara Zuma atau pernyataan saudara Rabbanian ID? Mungkin saran saya untuk saudara Zuma dan saudara Muslim yang percaya bahwa nabinya tidak bisa baca tulis harus berhadapan dengan ustadz-ustadz berikut ini. Kok berani-beraninya orang bilang nabi nggak bisa baca? Ah, mana orangnya? Bawa kemari. Rasulun yatlu suhufan mutahharah. Al-Bainah ayat 2. Rasul yaitu Nabi Muhammad yatlu suhufan yang membaca lembaran-lembaran. Di mana buku hurufnya? Ya. Oke. Judul Mampir Ngombe kali ini adalah Aku Menolak Nabi Yang Buta Huruf. Ya, itu judulnya. Judul besarnya Aku Menolak Nabi Yang Buta Huruf. Nggak mau aku punya nabi buta huruf. Entah apa. Orang buta huruf kok dijadikan nabi. Ya, dalam kurung kecilnya, pembunuhan karakter ini harus dihentikan. Ya, oke. Kan sangat konyol sekali ya. Jika seorang pemimpin sekali berkanjeng Nabi Muhammad tidak mampu menguasai dua aspek yang sangat vital itu. Membaca dan menulis itu aspek yang sangat vital. Terus ada seseorang pemimpin sekelas kanjeng Nabi Muhammad dan dia telah membuktikan kesuksesannya sebagai pemimpin. Ya, aku berulang kali sebutkan bagaimana kanjeng Nabi Muhammad mi'raj naik ke puncak peradaban yang tinggi dengan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Madinah Al-Munawwarah. Ya, terus kamu katakan dia buta huruf, itu logikanya kemana? Oke teman-teman, demikianlah pemaparan kita bagaimana seorang Waraka bin Nawfal yang menurut saudara Zuma adalah sebuah kehinaan dan posisinya lebih rendah dari orang-orang yang biasa menghafal. Nah, di sisi lain, kita mendengarkan bersama dari pernyataan saudara Rabbanian ID. Di zaman nabinya, orang-orang yang bisa membaca dan menulis adalah orang-orang yang sempurna. Sementara Waraka bin Nawfal yang justru memberitahu kepada nabi dari saudara Zuma bahwa yang ditemuinya adalah malaikat Jibril. Dan kita juga dengar bahwa beberapa ustadz tidak setuju jika dikatakan nabi mereka itu tidak bisa baca tulis. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita kali ini. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan teman-teman. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube,
di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.